411 Bagaimana jika aku ingin sesuatu terjadi? Amanda Mu berjalan di belakang sofa dan mencium wajah Joanna Mu. Ibu, Joanna Mu berbalik melihatnya dan memanggilnya kemudian berbalik lagi untuk menonton TV. Kartun benar-benar sangat menakjubkan. Amanda Mu duduk di sebelah Joanna Mu dan menonton bersamanya. Dia baru menontonnya dan menemukan bahwa kartun anak-anak cukup menarik. Ricky Mo tahu karakter Joanna Mo, dia sangat fokus ketika menonton kartun jadi dia tidak mempedulikannya. Ketika dia kembali ke kamar sehabis mandi, dia melihat Amanda Mu yang duduk di sebelah Joanna Mo serius menonton kartun, wajahnya membeku. Ricky Mo melihat jamnya, dia melangkah cepat ke arah ibu anak ini dan mengambil remote control untuk mematikan TV. Segera, dia berkata dengan dingin, pergi mandi dan tidur. Joanna Mo cemberut. Meskipun dia merasa tidak senang tapi karena Ricky Mo yang mematikan TV-nya, dia hanya bisa marah tapi tidak berani mengatakannya, dia berkata, oh, dan segera meluncur turun dari sofa. Tapi berbeda dengan Amanda Mu. Dia berdiri dan berkata dengan berapi-api, kenapa kamu tiba-tiba mematikan TV-nya? Dia barusan melihat tempat yang indah tadi, orang ini tiba-tiba datang mematikan TV-nya. Dia sepertinya tiba-tiba mengerti perasaan anak-anak yang TV-nya tiba-tiba dimatikan oleh orang dewasa. Dibandingkan dengan Amanda yang penuh emosi, Ricky Mo jauh lebih tenang. Dia bertanya kepada Amanda Mu, jam berapa sekarang? Amanda Mu melihat jamnya, jam 9.30. Ricky Mo langsung berbalik dan naik ke atas. Amanda Mu mengerti apa yang dia maksud. Maksudnya adalah bahwa sekarang sudah jam setengah 10 dan sudah waktunya naik ke atas untuk mandi dan tidur. Dia tahu itu. Hanya saja, apakah dia tidak bisa menggunakan cara yang lebih baik atau mengatakannya dengan lebih jelas? Dia juga sangat baik kepada Joanna Mo, tetapi terkadang cara penanganannya masih terlalu kasar. Amanda Mu berbalik setelah merasakan ada seseorang yang menarik ujung pakaiannya dan melihat Joanna Mo tersenyum di wajahnya. Ibu, aku masih ingin menonton kartun. Bagaimana untuk memberitahu Joanna Mo bahwa sebenarnya dia juga masih ingin menonton sebentar lagi tapi sekarang benar-benar sudah waktunya tidur. Amanda Mu memikirkannya sebentar, dia berjongkok dan berkata dengan nada negosiasi, kita besok nonton lagi ya, hari ini sudah malam, ibu sudah mengantuk, kamu hari ini temani aku tidur dan besok aku akan menemanimu nonton kartun, boleh tidak? Joanna Mo mengangguk tidak jelas, baiklah. Anakku paling pintar. Meskipun Joanna Mo sudah bersamanya beberapa hari tapi dia sangat kaget melihat Joanna Mo yang begitu mudah dibujuk. Amanda Mu membawa Joanna Mo naik ke atas dan mandi bersamanya dan Joanna Mo tetap tidak mau pergi dari kamarnya. Tentu saja Amanda Mu akan membiarkannya tidur bersamanya. Joanna Mo tertidur setelah tidak lama naik ke atas tempat tidur. Amanda Mu baru bangun dan bersiap turun ke bawah untuk mengambil air minum. Ketika melewati ruang kerja Ricky Mo, dia menemukan bahwa lampu di dalam masih menyala. Apakah Ricky Mo masih bekerja? Amanda Mu hanya berhenti sejenak dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, pintu ruang kerja tiba-tiba dibuka dari dalam. Sosok tubuh Ricky Mo yang tinggi muncul di pintu. Dia melihat Amanda Mu tanpa ekspresi, apa yang kamu lakukan di sini? Dia memakai baju rumah, mukanya terlihat agak pucat dan tidak sehat. Ini membuat Amanda Mu teringat kejadian waktu itu tentang kondisi menyakitkan Ricky Mo itu. Aku, mau turun ambil air. Amanda Mu ragu-ragu sejenak dan kata, apakah kamu baik-baik saja, yang sudah hampir keluar ditarik kembali, dia hanya berkata, apakah kamu mau minum? Pada awalnya dia hanya asal bertanya ternyata Ricky Mo tidak sungkan, aku mau kopi. Amanda Mu mengangguk dan turun menuang air, sekalian membuatkan segelas kopi untuk Ricky Mo. Ketika dia membawa kopinya ke atas, dia menemukan bahwa pintu ruang kerja terbuka setengah. Seharusnya Ricky Mo yang sengaja membukakan untuknya. Dia berjalan sambil memegang nampannya dan melihat Ricky Mo duduk di depan meja dan sedang serius membalik beberapa dokumen. Amanda Mu menghampirinya dan meletakkan kopi di sampingnya, dia melihat wajahnya masih pucat, dia tidak bisa menahan dirinya untuk berkata, kamu istirahat pagian. Ricky Mo mengangkat kepala untuk menatapnya dan ekspresi wajahnya sangat tenang. Dalam pandangannya, Amanda Mu sepertinya kurang kerjaan. Amanda Mu juga tidak tahu mengapa dia dengan mudah mengatakan kata ini dan terdengar sepertinya dia sangat peduli dengannya. Amanda Mu merasa sedikit tidak nyaman, aku keluar dulu. Dia berbalik dan bersiap pergi tapi Ricky Mo menarik lengannya. Amanda Mu merasakan sedikit marah dalam hati dan nada bicaranya juga terdengar marah.
Ri. Dia masih belum menyelesaikan nama Ricky Mo dan mulutnya ditutup. Bibir Ricky Mo lebih hangat dari dirinya dan sentuhannya jelas membuat hatinya bergetar. Mata keduanya terbuka dan mempertahankan posisi di mana bibir mereka saling bersentuhan dan saling menatap. Amanda Mu membeku sejenak dan segera bereaksi untuk mendorong Ricky Mo. Tapi tangannya baru menyentuhnya dan dia merasa bahwa pinggangnya dipegang erat olehnya. Tangan pria yang kuat memegang pinggangnya dengan erat dan memaksanya jatuh dalam pelukannya, tangan lainnya memegang pergelangan tangan lainnya dengan erat. Tubuh mereka menempel erat satu sama lain, hampir pada waktu yang sama, napas mereka menjadi cepat. Dalam napas yang terdengar jelas itu, wajah Amanda Mu memerah, dia memiringkan kepala untuk menjauh dari bibir Ricky Mo, dia merasa malu dan marah, kamu lepaskan aku sekarang maka aku akan menganggap tidak terjadi apa-apa. Suaranya bergetar, wajahnya memerah dan terlihat kasihan. Ricky Mo bukan hanya tidak melepaskannya tapi dia sengaja menundukkan kepala untuk mencium bibirnya, tapi bagaimana jika aku ingin sesuatu terjadi? Nada bicaranya liar dan tegas. Amanda Mu sama sekali tidak bisa bergerak, badannya membeku seperti batu. Ricky Mo, apakah kamu merasa senang menindas seorang wanita? Wanita lain aku tidak tahu, tapi jika itu kamu, aku merasa sangat senang, juga sangat. Dia sengaja berhenti dan merasa puas melihat kemarahan yang ada di dalam mata Amanda Mu dan melanjutkan kalimatnya, bersemangat. Amanda Mu tidak mengeri arti kata, bersemangat. Sampai dia merasakan ada yang aneh dengan tubuh Ricky Mo. Tubuh mereka menempel begitu dekat, dia tidak bisa tidak merasakan reaksi tubuh Ricky Mo. Badan Amanda Mu menjadi lebih kaku lagi, dia bahkan harus bernapas dengan hati-hati. Suasana hati Ricky Mo sangat aneh dan perubahannya tidak terduga. Amanda Mu tidak bisa menebak apa yang akan dia lakukan berikutnya dan dia juga tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dia menelan ludahnya dan berkata pasrah, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Nada bicaranya terdengar melembut. Ricky Mo melonggarkan sedikit tenaganya dan berkata, aku hanya ingin mengatakan satu hal kepadamu, sebelum ingatanku kembali, kamu tidak boleh macam-macam dengan pria lain. Amanda Mu mengerutkan keningnya, apa maksudnya? 412 ada rasa denganmu. Ricky Mo menyipitkan matanya dan terlihat senyum yang sulit dipahami di matanya, apakah kamu tidak mengerti arti dari kata itu? Amanda Mu tidak suka melihat gayanya yang seperti semuanya dikendalikan oleh dirinya. Dia sedikit mengangkat dagunya, jejak kelembutan dalam nada bicaranya sudah lama menghilang. Dia menatap mata Ricky Mo dan nada bicaranya dingin, apa maksudnya berbuat macam-macam? Misalnya, Kenzoli, nada bicara Ricky Mo sedikit melambat tapi kedengarannya lebih berbahaya. Amanda Mu tertawa karena marah, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana dengan Magisu? Jadi kamu mengakuinya? Mengakui apa? Kenzoli. Mereka berdua saling berdebat dan kemudian topiknya jatuh kepada Kenzoli. Ricky Mo, kita berdua sekarang, selain hubungan sebagai orang tua Joanna, hubungan kita berdua tidak terikat secara hukum. Amanda Mu mencoba berargumen dengan Ricky Mo, sekarang aku tinggal bersamamu, tidak perlu kamu yang mengatakan kepadaku, tentu saja aku tahu, sedangkan kamu. Ricky Mo tampaknya tidak berniat untuk mendengarkan apa yang dia katakan, dia langsung menyelanya, baguslah jika mengerti. Apakah kamu bisa membiarkan aku menyelesaikan perkataanku dulu? Amanda Mu merasa kesal dan memberontak dan dengan mudah melepaskan diri. Dia menatap Ricky Mo dengan terkejut. Ricky Mo meletakkan kedua tangannya di dalam kantong celananya, dia bersandar di sisi meja dengan santai dan berkata dengan datar, aku hanya mendengarkan kata-kata yang berguna, yang bisa menghemat waktu kita masing-masing. Amanda Mu bertanya kembali, waktumu adalah waktu dan punyaku bukan. Jika kamu berpikir waktumu sangat berharga maka kamu harus kembali untuk tidur sekarang. Ricky Mo memiringkan kepala untuk melihatnya, pandangan matanya yang dingin terlihat tidak bersalah. Ricky Mo benar-benar tidak masuk akal. Sedangkan Amanda Mu tidak bisa menemukan kata untuk melawannya. Matanya melihat kopi yang ada di atas meja, dia melihat ke arah Ricky Mo, mengambil kopi itu dan menghabiskannya dalam sekali minum. Kopinya agak pahit karena masih belum ditambah susu dan gula, sehingga tenggorokannya merasa pahit. Amanda Mu mengatupkan bibirnya untuk menahan pahit kopi itu dan meletakkan gelas kopi yang kosong dengan kencang di atas meja kerja. Dia menatap Ricky Mo dengan penuh tantangan, aku akan pergi tidur, selamat malam. Ricky Mo melihatnya keluar sebelum melihat gelas kopi yang kosong itu. Dia mengulurkan jari-jarinya dan mengetuk pegangan gelas kopi itu 2 kali dan tersenyum. Apakah dia marah barusan? Namun,
Cara pembalasannya benar-benar terlalu sederhana, dia sama sekali tidak merasa dibalas, tapi dia malah merasa sedikit menarik. Amandamu kembali ke kamar dengan marah. Dia menutup pintunya, menghela napas dan pergi ke tempat tidur untuk melihat Joanna Mo dulu. Ketika dia melihat Joanna Mo tertidur dengan nyenyak, lalu dia berdiri dan masuk ke dalam kamar mandi. Dia berdiri di depan wastafel, dia menyentuh sudut bibirnya, di sana seolah-olah masih tertinggal panas ciuman itu. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ricky Mo dan apa yang ingin dia lakukan. Tapi penampilannya yang arogan terlihat sangat menyebalkan. Setelah Amandamu keluar dari kamar mandi, dia tidak langsung berbaring di tempat tidur. Dia mengambil ponsel dan berbaring di sofa dan mengirim pesan WeChat kepada Lucy Sen, apakah kamu yakin bahwa aku dan Ricky Mo dulu saling mencintai? Mungkin Lucy Sen juga sedang bermain dengan ponselnya, dia segera membalasnya, yakin. Tampaknya Amandamu akhirnya menemukan tempat untuk melampiaskan amarahnya, dia mulai mengeluh kepada Lucy Sen, tapi aku merasa dia sangat menjengkelkan dan sombong sekali, kata-katanya benar-benar menyakitkan. Lucy Sen melihatnya mengetik kata yang begitu panjang, dia menjawabnya, berikan sebuah contoh. Dia bahkan memintaku untuk tidak berbuat macam-macam dengan pria lain sebelum ingatannya pulih, apakah aku terlihat seperti orang yang suka berbuat sembarangan? Aku bisa mengerti maksud dari perkataannya, tapi bukankah kata-katanya sudah sangat keterlaluan? Lucy Sen membaca 2 kali kata-kata yang dikirim oleh Amandamu ini, dia berkata dengan hati-hati, aku sekarang merasa sedikit iri. Amandamu. Bos besar sangat jelas sudah memiliki perasaan kepadamu, tapi, ingatannya masih belum pulih, ini menjadi sedikit rumit untuk dikatakan, ini seperti naluri binatang yang mengumumkan barang milik dan daerah kekuasaannya terlebih dulu. Setelah Lucy Sen selesai mengatakannya, dia bertanya, aku mengatakan seperti itu, apakah kamu mengerti? Jika ada perasaan denganku, bukankah seharusnya bertindak lebih lembut? Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam mengungkapkan perasaannya. Lucy Sen dengan sabar bertanya kepadanya, kalau begitu, bagaimana perasaanmu kepadanya? Apakah kamu sama sekali tidak merasakan apa-apa? Amandamu menjadi terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengirim, selamat malam, kepada Lucy Sen. Lucy Sen segera membalasnya, kamu masih belum membalas pertanyaanku kan? Amandamu hanya membalasnya, aku sudah tidur. Setelah itu, dia melemparkan ponsel ke samping. Dia berbaring di tempat tidur secara pelan-pelan, dia merapikan selimut Joanna Mo dengan hati-hati, dia tidak bisa tidur. Apakah dia punya perasaan terhadap Ricky Mo? Orang memiliki perasaan berkaitan dengan ingatan. Meskipun tidak ada ingatan, tapi Amandamu dan Ricky Mo bersama siang dan malam, jika mengatakan tidak ada perasaan maka itu juga tidak mungkin. Kadang-kadang dia merasa hatinya bergetar. Tapi getaran hati itu tidak mempunyai rasa aman. Tapi ingatan dijadikan ketergantungan, ledakan emosi dan getaran hati yang tiba-tiba itu seperti gedung tinggi yang tidak ada fondasi yang mudah rusak. Ingatan mereka berdua harus pulih. Atau, jatuh cinta kembali. Hari masih pagi dan Ricky Mo baru sampai di pintu gerbang perusahaan Mo, James Gu tidak tahu muncul dari mana. James Gu memakai sweater berwarna biru dan kemeja putih di dalamnya, terlihat seperti pria muda yang berusia 20-an. Dia berdiri di depan Ricky Mo dan berkata sambil tersenyum, Ricky, selamat pagi. Ricky Mo menyipitkan matanya, ada apa? Tentu saja, jika tidak ada masalah buat apa aku datang mencarimu. Ketika James Gu berbicara, pandangan matanya melihat ke arahnya dan menatapnya penuh rasa ingin tahu. Setelah Ricky Mo mendengarnya, dia melihatnya sekilas dan berkata, ikut aku. James Gu membeku di tempat, tapi dia segera bereaksi dan ikut dengannya. Dia langsung mengikuti Ricky Mo ke kantor Presiden Direktur. Tapi, ketika dia keluar dari lift, dia bertemu dengan Stevie Mo. James Gu tersenyum mencibir, Nona Mo, sudah lama tidak bertemu. Ekspresi wajah Stevie Mo berubah ketika melihatnya. Dia tidak mempedulikan James Gu tapi berbalik menatap Ricky Mo. Ricky Mo sama sekali tidak melihatnya, dia langsung berjalan melewatinya dan berjalan ke arah kantornya. James Gu mengikuti Ricky Mo di belakang, dia tidak lupa berbalik menoleh ke arah Stevie Mo sambil mengangkat alisnya. Stevie Mo marah sekali dan mencengkeram tangannya erat-erat dan wajahnya sangat tidak enak dilihat. Pada saat ini, ponselnya berbunyi. Stevie Mo mengambil ponselnya dan nada bicaranya terdengar buruk, katakan. Tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang yang ada di ujung telepon, aku tahu.
413 hati wanita yang paling beracun. Omong-omong, ini adalah kali pertama James Gu datang ke kantor Ricky Mo. Dia melihat sekeliling penuh penasaran dan kemudian berkata, gaya dekorasi di sini kurang lebih sama dengan kantormu yang ada di media Sengding. Katakan jika ada masalah. Ricky Mo berjalan dan duduk di meja kerja, nada bicaranya datar. James Gu kemudian berbalik dan berjalan ke depan Ricky Mo dan kedua tangannya memegang meja. Dia melihat Ricky Mo dan berkata, Ricky, apakah ingatanmu sudah pulih? Ekspresi Ricky Mo masih tidak banyak berubah. Mereka berdua saling bertatapan dan Ricky Mo berkata, bagaimana menurutmu? Hari itu kamu mencibirku karena menghadiahkan sekotak uang tunai kepada Joanna sebagai hadiah pertemuan. Kamu dulu selalu mencibirku seperti itu dan memerasku. James Gu berkata dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Ricky Mo mengulangi salah satu katanya, memeras. Ekspresi James Gu berubah, dia menelan ludahnya dan berkata, bukan memeras, tapi melindungi. Ricky Mo mendengus dingin tidak jelas. Ingatanmu benar-benar sudah pulih ya. James Gu hampir menangis, aku sudah menghadangmu selama 3 tahun tapi kamu sama sekali tidak bereaksi. Sekarang kamu baru bersama Amandamu dan ingatanmu sudah kembali. Apakah seperti itu maumu? James Gu berkata dengan getir tapi Ricky Mo sama sekali tidak bereaksi. Apa hubunganmu dengan Nona Sen? Kamu tidak tahu hubunganku dengan Lucy Sen. Aku belum mengingatnya saat ini. Ricky Mo berkata. James Gu membeku sejenak dan bertanya, apa kondisimu? Ricky Mo menjelaskannya secara singkat, kadang-kadang beberapa gambaran muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika berada di media Sengding, dia merasa ingatan Ricky Mo sudah pulih, tapi tidak diduga situasinya akan seperti ini. Tidak tahu, Ricky Mo berkata jujur. Bagaimana dengan Amandamu? Waktu itu kalian mengalami kecelakaan pada saat yang sama, apakah ingatannya sudah pulih? Dia waktu itu terluka lebih parah, tidak ada tanda-tanda ingatannya pulih sekarang, dokter mengatakan bahwa peluang ingatannya pulih sangat rendah. Suara Ricky Mo terasa berat ketika sampai di ujung kalimat. Ekspresi James Gu berubah ketika membicarakan kejadian waktu itu. Pada waktu itu, kamu mengalami kecelakaan di pulau kecil itu, Stevie Mo membawa orang untuk menyelamatkanmu. Pada akhirnya hanya membawa kamu pergi, ketika aku datang, sama sekali tidak menemukan Amanda, Stevie Mo juga tidak membiarkanku untuk bertemu denganmu. Setelah Ricky Mo mendengarnya, dia mengangkat matanya, dia tidak menyelamatkan Amandamu. Dia selalu ingin mendekatkanmu dengan Magisu, bagaimana mungkin dia menyelamatkan Amandamu, hati wanita sangat beracun. James Gu melihat ekspresi wajah Ricky Mo berubah, dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi mengatakannya. Selama 3 tahun ini, dia dan Lucy Sen berpikir bahwa Amandamu sudah tiada. Ricky Mo kehilangan ingatannya dan dia sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Stevie Mo dan melupakan Amandamu. James Gu merasa canggung, selama 3 tahun ini kami berpikir bahwa kita selamanya akan seperti ini, tapi Amandamu masih hidup dan ingatanmu perlahan-lahan pulih, semuanya berkembang ke arah yang baik. Wajah Ricky Mo sama sekali tidak ada ekspresi dan tidak tahu apakah dia mendengarkan kata-kata James Gu atau tidak. Dia malah menanyakan masalah lain kepada James Gu, pada waktu itu Stevie Mo membawaku ke kota M untuk berobat, apakah kamu tahu di rumah sakit yang mana? James Gu berpikir sejenak dan berkata, tidak tahu, dia tiba-tiba membawamu ke Amerika Serikat, kami semua sibuk mencari Amanda sehingga kami tidak memperhatikan masalah ini. Setelah Ricky Mo mendengarnya, matanya melihat ke bawah dan tidak bergerak, tidak tahu apa yang dia pikirkan. James Gu bertanya penuh kebingungan, ada apa? Ricky Mo membuka sebuah dokumen, seharusnya banyak yang harus dilakukan di media Sengding. James Gu menyentuh hidungnya, Ricky Mo bermaksud mengusirnya. Sebelum pergi, James Gu tidak lupa berkata, kalau begitu aku pulang ke media Sengding dulu, kalau ada waktu kita pergi ke Jade Imperial untuk minum nanti. Ricky Mo berkata dengan santai, tidak, di rumah ada anak. James Gu menyunggingkan mulutnya dan merasa tersinggung karena tidak ada anak. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan minum di rumahmu. Usia James Gu dan Ricky Mo tidak beda banyak, tapi sifatnya lebih luas. Pada saat ini, dia menatap Ricky Mo penuh harapan dan tampak sedikit gelisah. Ya, Ricky Mo seperti teringat sesuatu dan berkata, kamu bisa ajak Nona Sen sekalian. James Gu terlalu senang sambil menepuk pahanya, baik. Aku sendiri yang bawa anggurnya. Di aula. Amandamu dan Joanna Mo sedang duduk di sofa dan menemaninya nonton kartun.
Kemarin dia sudah mengatakan bahwa hari ini dia akan menemani Joanna Mo untuk menonton kartun, jadi dia tidak bisa mengingkari janjinya. Tangannya memegang tablet dan di dalamnya terlihat halaman pencarian tentang The Lost City. Hanya perlu mencarinya secara acak maka ada ribuan informasi mengenainya. Ini membuktikan bahwa, pada waktu itu, The Lost City sangat terkenal ketika diluncurkan. Sangat banyak orang yang membicarakannya. Amandamu sedang serius menemani Joanna Mo nonton dan melihat seorang pembantu bergegas masuk ke dalam. Pembantu wanita itu bergegas menghampiri Amandamu. Amandamu bertanya duluan sebelum dia berbicara, ada apa? Pembantu itu berkata, Nona Mo datang. Nona Mo. Amandamu bingung sejenak dan menebak bahwa orang itu adalah Stevie Mo. Dia baru akan bicara dan melihat ada seseorang berjalan masuk dari luar. Stevie Mo mengenakan setelan berwarna putih, potongannya sangat rapi yang membuat sifat sombongnya terlihat jelas. Dia melihat sekeliling dan menjatuhkan pandangannya di Amandamu. Matanya terlihat dingin dan berjalan lurus ke arah Amandamu. Amandamu pelan-pelan berdiri, ketika dia melihat pembantu yang ada di sampingnya mau pergi maka dia menebak bahwa pembantu itu akan menelepon Ricky Mo. Amandamu menghentikannya, masalah sekecil ini, tidak perlu beritahu Ricky Mo. Pada waktu itu ketika berada di kediaman keluarga Mo, Amandamu sudah melihat bahwa dia sangat membencinya. Hari ini, bukan sebuah kejutan jika Stevie Mo datang mencarinya. Stevie Mo dan Ricky Mo bekerja di perusahaan Mo, jika Stevie Mo mau mencari Ricky Mo maka dia bisa langsung mencarinya di perusahaan. Stevie Mo ke sini tentu saja untuk mencarinya. Begitu pembantu mendengar kata-katanya, dia terlihat ketakutan. Amandamu melihatnya dan tidak memaksanya, terserah kamu. Pembantu itu mengangguk sedikit, berbalik dan pergi. Stevie Mo menghampirinya, dia hanya sekilas melihat Amandamu dan melihat Joanna Mo, Joanna. Amandamu menghampirinya dan mengambil remote control untuk menekan tombol pause dan berkata dengan hangat, Joanna, Bibi memanggilmu. Joanna Mo melihat ke arah Amandamu. Amandamu menunjuk ke arah Stevie Mo. Joanna Mo melihat ke arah yang ditunjuk oleh Amandamu, ketika dia melihat Stevie Mo, dia terlihat senang dan tersenyum, Bibi. Bibi gendong sebentar, Stevie Mo berjongkok dan mengulurkan tangannya ke arah Joanna Mo. 414 pergi karena kesal denganku. Joanna Mo melompat dari sofa dan berlari ke arah Stevie Mo. Amandamu melihatnya di samping, tidak ada ekspresi khusus di wajahnya. Dia hanya melirik Stevie Mo sekilas dan berbalik memerintahkan pembantu untuk membawakan teh. Meskipun Stevie Mo tamu tidak diundang, tapi dia tetap saja tamu. Meskipun Amandamu tidak tahu mengapa Stevie Mo membencinya, tapi Joanna Mo juga bermarga Mo. Dapat dilihat, Stevie Mo sayang kepada Joanna Mo, Stevie Mo tidak bersikap buruk kepada Joanna Mo meskipun dia membenci Amandamu. Jadi, dia tidak akan menghalangi Joanna Mo mendekatinya. Joanna melompat dari sofa dan berlari ke arah Stevie Mo. Stevie Mo memeluk Joanna Mo dan mencium wajahnya, Joanna, apakah kamu kangen dengan Bibi? Kangen. Stevie Mo tersenyum sambil mengendongnya ke atas dan berbicara kepadanya. Pada saat ini, pembantu datang membawakan teh, Nona Mo, silakan minum. Stevie Mo menurunkan Joanna Mo dan melihat Amandamu. Amandamu tidak menghindarnya tapi langsung menatapnya. Pandangan keduanya bertemu, Amandamu tidak merasa takut sama sekali. Stevie Mo menyunggingkan mulutnya dan tersenyum. Amandamu menoleh dan menyerahkan tablet di tangannya kepada pembantu, bawa Joanna main ke atas. Setelah dia selesai bicara, dia berkata kepada Joanna Mo, Ibu dan Bibi akan membicarakan sesuatu. Kamu main dulu ke atas, sebentar lagi Ibu akan mencarimu ke atas. Ya, Joanna Mo mengangguk dan dibawa pergi pembantu. Begitu Joanna Mo pergi, Stevie Mo tidak perlu berpura-pura lagi dan menghina. Joanna mirip Ricky Mo, baik kepada orang sehingga dia bisa melihat siapa saja. 3 tahun yang lalu dia tidak suka dengan Amandamu, 3 tahun setelahnya, dia masih tetap tidak suka dengan Amandamu. Benarkah? Amandamu menyunggingkan mulutnya dan ekspresinya tidak berubah, aku tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud Nona Mo, tapi aku tahu di antara Nona Mo dan Ricky Mo ada kesalahpahaman, maka kamu cari saja dia. Amandamu melihat dengan jelas sikap Ricky Mo kepada Stevie Mo pada hari itu. Mereka dua bersaudara terlihat tidak akur. Ricky Mo sekarang sama sekali tidak akan mendengarkan kata-kata Stevie Mo lagi. Maka Stevie Mo hanya bisa datang mencarinya. Manusia selalu seperti itu, mereka suka menindas yang lemah.
Apakah Stevie Mo berpikir dia lebih lunak dari Ricky Mo? Sebenarnya Stevie Mo sangat jarang berkomunikasi dengan Amanda Mu, jadi dia tidak begitu paham dengan Amanda Mu. Ketika mendengar kata-kata Amanda Mu yang sangat tajam, dia sangat terkejut dan marah. Aku dan Ricky Mo bisa memiliki kesalahpahaman, bukankah itu semua karena dirimu? Stevie Mo melihatnya dengan dingin dan menekan nada bicaranya, jika kamu tahu diri, maka tinggalkan Ricky Mo. Amanda Mu duduk di sofa dan nada bicaranya pelan, kamu katakan saja ini kepada Ricky Mo. Amanda Mu, Stevie Mo menjadi marah dan bangun dari sofa, kamu jangan membiarkanku memakai kekerasan. Amanda Mu menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura bingung, Ricky Mo tidak tahu bahwa Nona Mo datang ke sini hari ini kan? Meskipun mereka dua bersaudara tidak akur, tetapi mereka memiliki kesamaan. Misalnya, suka memerintah orang. Seolah-olah semua harus mendengarkan perintahnya dan harus dikendalikan olehnya. Amanda Mu merasa kesal, tapi wajahnya masih mempertahankan ketenangan dan senyum. Stevie Mo menatapnya dengan ekspresi yang tidak enak dilihat, apakah kamu menyuruh orang memberitahukannya kepada Ricky? Siapa yang tidak tahu bahwa Nona Mo adalah kakak kandungnya, kamu datang ke rumahnya, tentu saja mereka akan memberitahukannya kepada Ricky Mo. Sebenarnya dia tidak yakin, apakah pembantu itu memberitahukan kepada Ricky Mo atau tidak. Namun, Stevie Mo kelihatan sangat percaya dengan kata-katanya. Stevie Mo masih merasa sedikit takut dengan Ricky Mo dan bertanya kepada Amanda Mu dengan enggan, kamu bersama dengan Ricky Mo, bukankah kamu hanya ingin kekuasaan dan uang? Kamu mau berapa sehingga kamu mau meninggalkannya? Stevie Mo selalu memandang rendah Amanda Mu dan selalu merasa Amanda Mu bersama Ricky Mo karena kekuasaan dan uang. Amanda Mu mendengus, bahkan jika aku ingin kekuasaan dan uangnya, aku bagaimana mungkin meninggalkannya karena kamu memberiku uang? Bukankah lebih baik berada di sampingnya dengan menjadi ibu dari anaknya? Setelah dia selesai bicara, dia tampak sangat ingin tahu dan bertanya kepada Stevie Mo, namun, kamu berencana memberiku berapa banyak untukku supaya aku meninggalkan Ricky Mo? Jika aku puas dengan angkanya, maka mungkin aku bisa mempertimbangkannya dulu. Amanda Mu terlihat jelas sedang menantang Stevie Mo sehingga membuatnya marah sampai menggigil. Aku harap kamu bisa sombong seperti ini selamanya. Stevie Mo mengatakan kata ini dengan marah, dia pergi sambil menghempaskan tangannya. Ketika Stevie Mo pergi, Amanda Mu menghela napas lega. Dia bersandar di sofa dan berpikir sejenak, dia bersiap ke atas dan mendengar ada orang di luar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Ricky Mo bergegas masuk dengan kaki panjangnya. Amanda Mu tampak terkejut, pembantu benar-benar meneleponnya untuk pulang. Ricky Mo berjalan di depannya dan bertanya, di mana Stevie Mo? Sudah pergi. Amanda Mu menyunggingkan mulutnya, pergi karena kesal denganku. Setelah selesai mengatakannya, Amanda Mu melihat Ricky Mo dengan tidak bersalah. Ricky Mo hanya mengerutkan alisnya dan tidak banyak bicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Amanda Mu berdiri, kamu pergi begitu saja. Ricky Mo tidak melihat ke belakang, kakinya berjalan lebih cepat. Amanda Mu tercengang. Dia barusan sengaja mengatakan bahwa Stevie Mo pergi karena dibuat kesal olehnya, dia ingin menebak apa yang dipikirkan oleh Ricky Mo dan melihat bagaimana posisi Stevie Mo. Sekarang sepertinya, Ricky Mo benar-benar tidak berperasaan, dia sepertinya tidak peduli sama sekali apa yang terjadi antara dia dan Stevie Mo. Kalau begitu, buat apa dia pulang? Begitu Ricky Mo menerima panggilan dari pembantu dan mendengar Stevie Mo datang mencari Amanda Mu, dia tanpa sadar langsung mengemudikan mobil untuk pulang ke rumah karena takut Amanda Mu ditindas. Karena Stevie Mo bisa begitu kejam tidak menyelamatkan Amanda Mu waktu itu, dia sekarang sengaja mencari Amanda Mu ketika dia tidak ada di rumah, tentu saja dia tidak mungkin datang mencari Amanda Mu dengan maksud yang baik. Stevie Mo datang mencari masalah dengan Amanda Mu. Tapi begitu dia pulang, dia sama sekali tidak melihat tampang Amanda Mu ditindas. Ricky Mo duduk di dalam mobil dan melonggarkan dasinya dan mengemudikan mobil ke perusahaan Mo. Dia masuk ke perusahaan Mo, ketika baru keluar dari lift, ada sekretaris yang datang memberitahunya bahwa Stevie Mo sedang menunggunya di dalam kantor. Ricky Mo tersenyum tidak jelas, apakah dia sudah lama menunggu? Sekretaris berkata, baru saja datang. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan ada pertemuan? Sekarang saja, setelah Ricky Mo selesai mengatakannya, dia langsung menuju ke ruang pertemuan. Sekretaris berdiri di tempat penuh kebingungan, apakah Presiden Direktur sengaja menyuruh Wakil Presiden Direktur menunggunya? Di seluruh perusahaan Mo, siapa yang tidak tahu bahwa Ricky Mo dan Stevie Mo adalah kakak beradik kandung?
Melihat situasi sekarang, apakah mereka berdua bertengkar? Dulu, Ricky Mo dan Stevie Mo juga tidak akur, tapi hanya anggota keluarga Mo saja yang tahu, orang luar tidak mengetahuinya. Sekretaris itu membeku sejenak di tempat dan pergi mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pertemuan itu. Stevie Mo menunggu untuk waktu yang lama dan masih belum melihat Ricky Mo, apakah dia benar-benar pergi mencari Amanda Mu. Meskipun dia sudah hilang ingatan, apakah Amanda Mu begitu penting baginya? 415 penuh celah. Ketika Ricky Mo akhirnya muncul di kantor, waktu sudah berlalu selama 40 menit. Di tengah waktu itu, Stevie Mo menelepon Ricky Mo tapi dia tidak menjawabnya. Begitu Ricky Mo masuk, Stevie Mo bertanya dengan kesal, dari mana saja kamu? Rapat, Ricky Mo melewatinya dan langsung menuju ke belakang meja. Stevie Mo mencoba mencari tahu, apakah kamu hanya pergi melakukan pertemuan tadi? Ricky Mo melihatnya dan bertanya, katakan saja jika ada masalah. Stevie Mo tidak mencurigainya, di matanya Ricky Mo selalu bersikap seperti ini, dia sudah terbiasa. Dia berjalan menuju meja kerja Ricky Mo, aku sudah beberapa hari tidak melihat Joanna dan aku kangen kepadanya, aku hari ini ke rumahmu dan aku ingin kamu mendengar sesuatu. Setelah berkata, dia mengeluarkan sebuah pena rekaman dan meletakkan di depan meja Ricky Mo dan menekan tombol play. Terdengar suara yang tidak jelas sebelumnya, kemudian terdengar percakapan di antara dua wanita. Kamu bersama dengan Ricky Mo, bukankah kamu hanya ingin kekuasaan dan uang? Kamu mau berapa sehingga kamu mau meninggalkannya? Bahkan jika aku ingin kekuasaan dan uangnya, aku bagaimana mungkin meninggalkannya karena kamu memberiku uang? Bukankah lebih baik berada di sampingnya dengan menjadi ibu dari anaknya? Namun, kamu berencana memberiku berapa banyak untukku supaya aku meninggalkan Ricky Mo? Jika aku puas dengan angkanya, maka mungkin aku bisa mempertimbangkannya dulu. Siapa pemilik suara kedua wanita itu? Stevie Mo tahu bahwa Ricky Mo pasti mengetahuinya. Dia mematikan rekaman itu dan berkata, Ricky, kamu sudah mendengarnya, itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Amanda Mu. Asalkan aku mengeluarkan sedikit uang, maka dia akan meninggalkanmu. Apakah kamu menginginkan wanita seperti itu? Dalam pandangan Stevie Mo, jika pria mendengar kata-kata seperti itu maka mereka pasti akan marah. Terlebih lagi, Ricky Mo adalah presiden direktur perusahaan Mo dan memiliki kekuasaan paling tinggi di perusahaan Mo. Pria seperti ini, bagaimana bisa menahannya karena wanitanya sendiri hanya tertarik pada kekuasaan dan uang miliknya. Stevie Mo sudah merencanakannya dengan baik, tapi dia sudah lupa bahwa Ricky Mo dan dia adalah orang yang selamanya tidak sejalan. Awalnya dia berpikir bahwa Ricky Mo pasti marah besar setelah mendengar rekaman Amanda Mu. Tapi, Ricky Mo hanya bertanya, kamu berencana mengeluarkan berapa banyak uang supaya Amanda Mu meninggalkanku? Dapat dilihat bahwa Stevie Mo tidak tahu bahwa Amanda Mu telah hilang ingatan. Ekspresi Stevie Mo berubah, Ricky, apa maksudmu? Ricky Mo masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi Stevie Mo merasa sangat berbahaya. Jika dia tidak menjawab pertanyaan ini dengan baik maka mungkin ada hal yang lebih mengerikan yang sedang menunggunya. Ricky Mo menggerakkan bibirnya dan terlihat dingin, aku tanya kamu duluan maka kamu jawab pertanyaanku duluan. Aku hanya menipunya saja, tidak disangka dia tidak bisa menahan dirinya. Stevie Mo menjadi sedikit pintar, dia tidak berani langsung menjawab pertanyaannya. Suara Ricky Mo terdengar ringan, kamu tidak suka dengan Amanda Mu sehingga waktu terjadi ledakan di pulau kecil itu, kamu tidak menyuruh tim penyelamat untuk menyelamatkannya kan? Aku waktu itu sangat cemas karena waktu itu kamu terluka parah, kamu adalah adikku, tentu saja aku sangat mengkhawatirkanmu, lagi pula bukankah James Gu dan lainnya sedang menyelamatkan Amanda Mu, bukankah dia baik-baik saja sekarang? Stevie Mo tadinya merasa sedikit bersalah, tapi ketika sampai akhir kalimat, dia bukan saja tidak merasa bersalah tetapi dia merasa sangat masuk akal. Ricky Mo tiba-tiba tersenyum, tetapi senyum dan ekspresinya sama-sama dingin. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa aku dan James Gu tidak ada hubungannya, jika kami tidak berhubungan mengapa dia pergi menyelamatkan Amanda Mu? Amanda Mu dan James Gu bersahabat, bukankah artis itu punya hubungan baik dengan Amanda Mu? Stevie Mo merasa bingung, tapi dia ingin bertahan sampai akhir. Stevie Mo, apakah kamu pikir aku bodoh? Ricky Mo mengatakannya secara jelas. Wajah Stevie Mo tiba-tiba pucat, Ricky. Setiap kata dan alasannya terlihat banyak celahnya. Di mata Ricky Mo terlihat ketidaksabaran,
dia menunduk untuk melihat dokumennya. Dia berkata, aku sudah memberimu kesempatan tapi kamu masih tidak mengatakan kebenarannya, kamu keluarlah. Nada bicaranya tidak terdengar menyalahkan atau marah, dia seperti berkata dengan bawahan, bukan, nada bicaranya terhadap Doni jauh lebih baik dari ini. Stevie Mo masih berpikir untuk membela diri lagi, tapi begitu dia mau ngomong, dia merasa tenggorokannya tersumbat sesuatu sehingga dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik dan pergi, ketika dia menutup pintunya, dia mengulurkan tangan untuk menutup wajahnya. Matanya merasa perih dan ada air mata yang mengalir keluar. Dia adalah nona besar keluarga Mo, keberadaannya sangat tinggi, dia tidak boleh menangis. Di dalam kantor direktur, pandangan mata Ricky Mo jatuh pada alat rekam suara di atas meja. Barusan Stevie Mo pergi dengan buru-buru sehingga dia tidak membawa alat perekam itu. Ricky Mo mengambilnya dan mendengarnya sekali lagi. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dingin dan meletakkan alat perekam itu ke samping. Stevie Mo datang mencarinya tapi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali buat Amanda Mu. Stevie Mo sangat membencinya, tapi dia tidak tahu mengapa Stevie Mo membencinya. Pada saat ini, hilang ingatan tampaknya adalah hal yang baik baginya. Ketika dia sedang memasak di dapur, Joanna Mo masuk dengan mobil mainannya. Joanna Mo belakangan sangat lengket padanya. Dia mendengar ada suara dan berbalik melihat Joanna Mo, kenapa kamu masuk? Joanna Mo duduk di dalam mobil mainan dan melihatnya, aku ingin membantumu. Baiklah. Setelah Amanda Mu selesai bicara, dia mengambil sebuah kursi bangku kecil dan meletakkannya di depan wastafel kecil, dia mengambil sayuran hijau dan tomat dan membiarkan dia mencucinya di sana. Ketika Amanda Mu sedang masak, Joanna Mo melihat di sampingnya. Ketika dia melihat Amanda Mu meletakkan sesuatu ke dalam wajan, maka dia akan mengatakan apa yang ingin dia makan dan terlihat sangat rakus. Benar-benar anak yang doyan makan. Ketika dia membawa makanannya, dia mengeluarkan mangkok milik Joanna Mo dan membiarkan Joanna Mo sendiri yang membawanya ke ruang makan. Joanna Mo melakukannya dengan gembira, setelah dia meletakkan mangkok di meja makan, dia menatapnya untuk minta penghargaan, aku sudah menaruhnya. Amanda Mu menjepit sebuah sayap ayam untuknya, hadiahnya sepotong sayap ayam. Ketika Ricky Mo pulang, dia melihat adegan ini. Joanna Mo memegang mangkoknya sendiri sambil menggigit sayap ayam dan mulutnya penuh minyak. Amanda Mo berdiri di samping sambil mengambil fotonya dengan kamera 360 derajat. Ricky Mo menyerahkan mantel yang ada di tangannya kepada pembantu dan langsung menghampirinya. Joanna Mo melihat Ricky Mo dan memanggilnya dengan samar, ayah. Ya. Ricky Mo menjawabnya dan berbalik melihat Amanda Mo. Amanda Mo merasa tatapan Ricky Mo kepadanya sangat aneh. Selanjutnya 416 mulut pasti sangat manis karena katanya enak didengar.